spesial juga bagi El Loco Gonzalez. Meladeni debutnya yang pertama di hadapan Pusamania. Dan ini dia line up dari Persisam Samarinda. Ya, kita melihat sudah ada nama Owana di situ. Harapannya bahwa dengan adanya Owana, lini pertahanan dari Persisam sedikit bisa mengeliminir permasalahan-permasalahan dari sektor situ. Dan Gonzalez dan Yongki kembali diberikan kesempatan berduet bersama untuk bisa menjadi penggedor bagi Persisam menjebol gawang dari Persipura. Dan ini dia line up dari Persipura Jayapura. Ya, inilah tim terbaik yang memang saat ini dimiliki oleh Persipura Jayapura dengan tidak merubah komposisi yang ada. Boas Tibo, begitu juga Alberto menjadi tridente yang membahayakan. Sementara Yohanes Cui kembali diberikan kesempatan bermain menggantikan Lagi, Wasit Oki Wiputra akan meniupkan peluit dan ini dia Mitra Sepak Bola. Babak pertama dari duel akbar Persisam Samarinda menghadapi Persipura Jayapura. Persisam Samarinda dengan jersey kebanggaan mereka oranye-oranye, sedangkan tim tandang menggunakan jersey putih-putih bergaris merah. Luke Owana, back yang memang sangat diandalkan untuk berdua dengan M. Robi. Dan ini dia Lopicic, pemain baru yang juga dimiliki oleh Persisam Samarinda yang baru turun pada sore hari ini. Dua debutan tentunya diturunkan oleh Daniel Rukito yang dapat diharapkan memberikan hasil positif dari segi ofensif tim Persisam Samarinda yang dinilai masih jauh dari apa yang diharapkan. Pemain veteran Supriyono yang sudah mengantongi 1 kartu kuning ketika menghadapi PSAP Sigi di partai pertama. Yo Jae-hun, penjaga gawang andalan dari Persipura Jayapura asal Korea Selatan, tampil begitu menawan baik di kompetisi domestik maupun di kancah Asia dengan penyelamatan yang luar biasa. Inisiatif penyerangan jelas dipegang oleh tim tuan rumah Persisam Samarinda yang berusaha untuk mencuri gol di awal-awal pertandingan. Fandi Mohtar, Eka Ramdhani kerjasama dengan Fandi Mohtar, baik sekali interplay antara para pemain Persisam Samarinda. Ronald Fagundes, ada sedikit space bagi Fandi Mohtar. Tembakan langsung yang belum bisa membahayakan gawang dari Yo Jae-hun. Ya, satu usaha yang cukup baik di awal babak pertama ini oleh tim tuan rumah. Namun kita lihat konsentrasi pertahanan dari Persipura masih terjalin dengan begitu baik. Dan kita lihat usaha dari Persipura masih bisa kembali dihentikan. Patah di kaki Isdiantono tadi. Sekarang El Loco Gonzalez pada Eka Ramdhani. Pemain yang diharapkan oleh Daniel Rukito memberikan efek yang begitu terasa di lini tengah. Ada seorang pemain yang nampaknya cedera. Christian Uron nampaknya. Cukup menarik kita dari sini. Dua gelandang bertahan diturunkan oleh Coach Metu, di mana juga Christian Uron dan Jarod Pangkali berperan di sektor tengah. Sementara ditopang oleh Zarahan sebagai gelandang atau playmaker yang bergerak bebas. Sementara pemain yang biasa diturunkan Ian Luis Cabes ternyata diistirahatkan di pertandingan babak pertama ini. Tentunya satu strategi yang saya pikir memang mereka harus merebut sektor tengah untuk sebagai kunci permainan daripada Persipura bisa berjalan di pertandingan away ini. Salah satu kejutan memang dari Coach Metu untuk menurunkan dua pemain yang bertipe gelandang bertahan. Meninggalkan Ian Luis Cabes di bangku cadangan dan juga ada Lucas Mandowen yang disiapkan di bangku cadangan. Lini tengah memang menjadi kunci pada partai sore hari ini, di mana banyak sekali pemain dengan talenta luar biasa mengisi lini tengah dari kedua kesebelasan. Luke Owana bagi Persisam Samarinda. Ini dia Yohanes Cui yang kerap sekali kita bahas dari tadi. Kita melihat memang Yohanes Cui adalah memang salah seorang pengganti yang baik. Terlepas Yongki tadi hampir saja memberikan umpan yang sangat berbahaya. Ini dia, Adi, bagaimana kita lihat peran atau berdirinya dua pemain bertahan sentral antara Bio dan juga Yohanes Cui tidak begitu baik. Sehingga Yongki bisa memberikan umpan, lihat kita lihat di antara pemain bertahan, namun sayang sekali memang belum bisa mendapatkan hasil maksimal karena kita lihat di sini Yo Jae-hun bisa memotong umpan dari Yongki tadi. Kesalahan di lini pertahanan Persipura memang menjadi tanda tanya. Kita tahu bahwa pada musim lalu lini bertahan mereka salah satu yang terbaik di Liga Indonesia, di mana Victor Igbonevo juga berada di sana. Semenjak sepeninggal seorang Victor Igbonevo, ada sedikit celah yang memang harus diperhatikan. Bio dan juga Yohanes Choi. Ya, sama halnya dengan Persisam, kita lihat di sini
Jaisman Triasdi. Ya. Juga diistirahatkan dan diturunkan Listiantono. Terlihat memang sedikit adanya perubahan permainan. Sementara Ricardo Salampesi di kubu Persipura sudah ada dalam bench. Harapannya juga dia juga akan diturunkan pada pertandingan hari ini. Suatu tahun yang penuh cobaan bagi seorang Ricardo Salampesi yang juga baru kehilangan ayahanda tercintanya. Ya. Serta baru saja sembuh dari sebuah cedera yang cukup berat. Tentunya dia ingin membuktikan kepada Persipura Mania bahwa Ricardo Salampesi tentunya telah kembali dengan kekuatan sepenuhnya. Lopicic yang kali ini berada di posisi yang cukup sentral. Isdiantono dapat dicuri tadi. Tibo lepas dari kendali seorang Curtis Bonai tadi. M. Robi mencoba membangun serangan dari lini pertahanan Persisam Samarinda. Sebuah true pass pada Yongki Ariwibowo. Masih dapat dihalau tadi oleh Dio Paulin. Ya, cukup baik kita lihat bagaimana peran dari sektor sebelah kanan, sebelah kanan. Supriyono yang memberikan cross kepada Yongki. Terlihat memang jelas sekali di sektor sayap. Ya. Lebih dominan digunakan Persisam untuk membangun serangan. Sehingga ada Fabundes belum terlihat dari sektor tengah untuk memberikan kontribusi yang baik. M. Robi crossing menuju kotak penalti. Dio Paulin sana yang mengamankan keadaan bagi lini pertahanan Persipura Jayapura. Datang kembali Lopicic. Bola over the top tadi yang dituju adalah Eloko Gonzalez. Ya, cukup menarik kita lihat chipping atau bola lob dari Lopicic tadi langsung mengarah kepada Eloko Gonzalez. Dan keuntungan bagi seorang Dio Paulin yang masih bisa untuk mengintercept bola dan melakukan clearance. Ya. Sementara peluang Adi dari sepak pojok yang akan diambil Eka Ramdhani. Spesialitas dari seorang Eka Ramdhani memberikan umpan-umpan akurat dari sepak pojok tentunya dengan berbagai target di sana. Ada Eloko juga di kotak penalti. Luke Owana yang dituju. Zarahan ke belakang untuk mengamankan keadaan. Cukup tertekan kita lihat anak-anak Persipura Jayapura dengan high pressure yang diperagakan oleh Persisam Samarinda. Instrumental penampilan Lopicic di lini tengah kita lihat membuat dan berkreasi bagi lini depan Persisam Samarinda. Isdiantono. Pas yang sangat baik. Ronald Fagundes, Eloko Gonzalez. Masih ada Yohanes Choi di sana yang memblok tembakan dari Eloko Gonzalez. Iya, cukup menarik kita lihat dari sektor sebelah kiri maupun kanan pertahanan dari Persipura sudah menjadi daerah yang mengasihkan bagi para pemain-pemain sayap Persisam. Kita lihat di sini bagaimana Fagundes begitu bebas mendapatkan umpan terupas tadi, sementara crossingnya masih kembali bisa dipotong. Heading open, hampir saja. Sebuah sundulan dari Fandi Mokhtar tadi menjebol gawang Persipura Jayapura. Sangat tipis, Fe. Ya, kita lihat bagaimana crossing yang begitu baik dari Fagundes menggunakan sisi kaki kirinya. Crossing sangat terukur. Kita lihat di sini bagaimana passing yang begitu memanjakan tentunya, namun heading dari Fandi Mokhtar masih melebar. Boas Solosa kali ini untuk kali pertama memberikan pressure terhadap lini pertahanan dari Persisam Samarinda dengan cerdik melewati satu pemain bertahan. Sebuah crossing tadi maksudnya masih dapat dipotong oleh Luke Owana. Pertandingan sudah mulai terbuka. Ya. Kita lihat kedua tim sudah mulai berani jual beli serangan, dan ini dia Coach Metu, sosok yang memang kerap kita lihat ada di bench. Sementara Coach Jackson yang biasa berada di daerah area pelatih, sementara sekarang berubah. Zarahan menuju far post. Yohanes Choi dapat diamankan oleh Usman Pribadi. Heading dari Beto tadi masih begitu lemah. David Uron harus menutup pergerakan dari Yongki Ariwibowo. Datang membantu Ronald Fagundes. Dihalau oleh dua pemain, Dio Paulin salah satunya. Sebuah pelanggaran terjadi di sana. Ada pemandangan yang sangat berbeda, Fe, dari tim Persisam Samarinda. Penampilan mereka begitu luar biasa eksplosif dan sangat fluid di tengah mereka untuk membantu lini depan, dan ini tidak terjadi di dua partai sebelumnya. Kita melihat bagaimana kenyamanan dari pemain-pemain dari Samarinda sudah mulai terlihat. Mungkin ini juga karena mereka bermain sebagai tuan rumah. Tentunya mereka mendapatkan atmosfer bermain di kandang dengan dukungan para Pusamania. Tidak mau disia-siakan. Harga mati bagi Persisam memang untuk menangkan pertandingan, namun kita lihat di sini Persipura pun juga mempunyai potensi yang cukup berbahaya tentunya apabila
dibiarkan begitu saja dengan serangan-serangan balik yang sangat cepat. Terlihat memang di sini Persipura agak sedikit menunggu. Namun permainan dari Persipura, mereka mempunyai karakter bertahan dan menyerang juga sebenarnya sama-sama baiknya. Kembali dengan serangan dari Persisam Samarinda dapat dipotong tadi oleh Ortisan Salosa. Gerald Pangkali harus kembali ke belakang kepada Yohanes Choi. Perlahan mencoba membangun serangan. Passing dari kaki ke kaki, Gerald Pangkali kembali. Pai. Titus Bonai. Yang dituju adalah Boas Solosa. Square pass kepada Zarahan Krangar. Baik sekali dan sangat terukur. Oh, sayang sekali tadi. Sedikit ragu-ragu Tibu dan nampaknya memang jelas dalam posisi offside. Ya, sedikit terlambat memang dari kita lihat passing dari Zarahan. Ya. Sebenarnya menurut saya salah, betul sekali. Saya melihat memang sebenarnya Tibo masih dalam posisi onside. Namun tidak begitu dengan pendapat Hakim Garis. Ya. Cukup merugikan tentunya bagi Persipura Jayapura keputusan dari asisten wasit tadi untuk memberikan offside kepada Titus Bonai. Masih 0-0 keadaan. El Loco Gonzalez kembali harus berduel dengan Dio Paulin Pierre. Sebuah duel yang nampaknya akan sering kita saksikan pada sore hari ini. Keras memang, namun fair. Kedua pemain berduel untuk memenangkan bola. M. Robi. Yongki yang dituju. Menekan Ortisan Salosa. Oh, kembali sebuah tebasan tadi dari Ortisan Salosa terhadap Yongki. Ya, satu permasalahan memang di sini kita lihat Ortiz memang bermain cukup lugas dan kadang-kala juga agak sedikit keras. Ya, justru malah sebenarnya daerah-daerah inilah yang sangat rawan apabila memang kerap sekali pelanggaran dilakukan, karena kita tahu bahwa pemain-pemain dari Persisam mempunyai penendang-penendang jitu, di mana ada Eka Ramdhani, ada Eloko, ada juga Fagundes yang bisa memberikan kontribusi crossing yang berbahaya di sektor kotak penalti daripada Persipura. Tentunya harus dieliminir pelanggaran-pelanggaran di daerah ini. Dilakukan oleh Ronald Fagundes. Masih terlalu mudah bagi penjaga gawang Yo Jae-hoon. Terlepas nampaknya. Ada sebuah pelanggaran terjadi terhadap penjaga gawang Persipura Jayapura, Yo Jae-hoon. Ya, jelas tadi kita lihat sepertinya Yo Jae-hoon salah dalam tumpuan pada saat melompat. Dan memang tadi terlihat mungkin belum adanya fluid dari wasit dan bola terjatuh sehingga akhirnya Eloko kembali melakukan tendangan terhadap bola. Ini dia tayangan ulang untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya. Tumpuan kaki V. Betul, tumpuan kakinya pada saat mendarat. Ya, bagian ankle-nya tertekuk tadi ya, dan nampaknya memang sebuah hak bagi seorang Eloko untuk menembak bola menuju gawang karena tidak adanya pelanggaran di sana. Sebuah keadaan yang tentunya tidak diharapkan oleh Persipura Jayapura ketika penjaga gawang andalan mereka, Yo Jae-hoon, harus mengalami cedera yang cukup serius nampaknya di posisi ankle. Di bangku cadangan Persipura Jayapura masih memiliki penjaga gawang Ferdiansyah. Kembali kita lihat tayangan ulang sebuah set piece tadi dari Ronald Fagundes. Dan ini dia insiden salah jatuhnya Yo Jae-hoon. Kita lihat tidak ada kontak sama sekali dari pemain Persisam Samarinda El Loco Gonzalez, dan menurut saya sangat tepat bagi El Loco untuk menembak bola ke gawang dan seharusnya terjadi gol. Iya. Namun kita tidak mendengar memang Adi, karena memang kita di sini tidak begitu mendengar bagaimanapun juga mungkin sudah ada terjadinya tiupan fluid dari wasit di saat juga El Loco melakukan tendangan. Karena memang tidak ada sedikit pun protes dari tim Persisam. Dan ini dia Ferdiansyah disiapkan untuk bisa diturunkan apabila memang Yo Jae-hoon mengalami cedera di waktu atau menit yang masih sedikit tentunya, di bawah 15 menit. Visio dari Persipura masih mencoba untuk memperbaiki ankle dari Yo Jae-hoon dan nampaknya akan dites untuk beberapa saat. Apabila masih mampu Yo Jae-hoon untuk melanjutkan pertandingan. Sedikit tidak nyaman kita lihat footing dari Yo Jae-hoon.
Masih akan dicoba nampaknya Yo Jae-hoon oleh Metu. Pertandingan kembali dilanjutkan. Persipura Jayapura menguasai bola dengan Gerald Pangkali. Dicuri tadi oleh Ronald Fagundes, Eka Ramdhani. Isdiantono kembali ke belakang. Kejaga gawang Usman Pribadi. Robi. Umpan jauh ke depan. Yongki yang dituju. Ujian pertama bagi penjaga gawang Yo Jae-hoon kita lihat, dan langsung diberikan pressure oleh umpan jauh dari Robi tadi. Gerald Pangkali melebar pada Pai tadi, gagal dikendalikan oleh Pai. Possession kembali dikuasai oleh Persisam Samarinda. Eka Ramdhani melewati dua pemain. Sebuah kupas yang sangat terukur. Ronald Fagundes di sana. Offside tampaknya. Iya, kita lihat bagaimana pergerakan yang begitu baik, skill individu yang dimiliki dari Eka, namun true pass-nya menurut wasit bahwa Fagundes berdiri pada posisi offside. Lagi-lagi. Menurut saya ini bukan suatu pelanggaran offside karena kita lihat sebenarnya Fagundes masih onside di situ. Dua keputusan yang cukup kontroversial, mungkin dua offside yang sebenarnya tidak terjadi di lapangan, di-call oleh asisten wasit. Ya, kedua tim sama-sama mendapatkan kerugian. Iya. Fagundes dalam posisi yang jauh onside tadi, dianggap dalam posisi offside. Kerugian besar bagi Persisam Samarinda dan pelanggaran terjadi. Yongki Aribowo dilanggar oleh Yohanes Choi. Pemain yang ingin membuktikan kualitasnya di Persisam Samarinda, Yongki Aribowo, yang sudah banyak mendapatkan sorotan dari Pusamania. Kembali peluang dari set piece, dan kali ini Lopicic, pemain asal Serbia yang memang sangat-sangat handal dalam melakukan set piece. Lukawana berduel dengan Bio Paulin Pierre. Serjan Lopicic kirimkan sebuah umpan yang sangat berbahaya tadi. Lukawana dibuang. Beto Gonçalves gagal menguasai bola, jatuh kepada Robi. Sangat berbahaya Robi. Klaim yang baik dari Yo Jae-hoon tadi. Ya, terlihat memang dalam posisi offside tadi pemain depan daripada Persisam. Namun agresivitas menyerang lebih ditunjukkan oleh tim tuan rumah, di mana Persisam memang membutuhkan gol untuk bisa meningkatkan motivasi bermain dan mental bermainnya. Sementara kita melihat di sini karakter permainan daripada Persipura yang belum begitu berjalan dengan baik. Kita lihat biasanya Persipura juga mempunyai penguasaan bola yang sangat dominan dalam setiap pertandingannya. Namun di sini peran dari sektor tengah di mana Zarahan yang belum begitu terlihat begitu dominan. Masih banyak terputus, ya inilah kembali. Ortisan Salosa kala itu yang gagal menguasai bola dan buang oleh Bio Paulin. Fandi Mokhtar kerjasama dengan Supriyono, dipotong oleh Ortisan Salosa. Sayang bola sudah meninggalkan lapangan permainan. Zarahan kelanggar, markingnya ketat, ditujukan oleh Lopicic terhadap Zarahan. Belum terlihat efek dari pemain asal Liberia pada sore hari ini. Bio Paulin kembali tanpa kompromi langsung membawa bola ke depan. David Uron. Datang lagi serangan dari Persisam. Robi, Eka Ramdhani, Fandi Mokhtar, Ronald Fagundes. Begitu banyak senjata bagi Persisam Samarinda untuk merepotkan lini pertahanan dari Persipura. Namun sayang tadi passing yang kurang sempurna dari Lopicic. Ortisan jauh ke depan. Yang dituju adalah Beto Gonçalves dan nanti support rekannya, namun Isdiantono memotong dengan sigap pergerakan dari Alberto Gonçalves. Cukup baik dan sedikit lugas tadi tackling dari Isdiantono. Memang bersih sekali mengenai bola.
Tentunya memang serangan-serangan balik dari Persipura yang harus terus diwaspadai oleh Persisam, karena kita lihat kemampuan kecepatan dari sektor depan Persipura, di mana Thibaut, Beto, dan juga Boas mempunyai speed yang begitu baik. Trio yang sangat menakutkan dimiliki oleh Persipura Jayapura di lini depan. Dan ini dia Tinus Pai, seorang pemain yang dirubah fungsinya menjadi wing kanan. Pada musim lalu, Justinus Pai adalah seorang pemain lini depan bagi Persipura Jayapura, namun dengan kembalinya Alberto Gonçalves, sebuah posisi baru ditemukan oleh Jackson Tiago bagi Tinus Pai. Eloko Gonzalez menguasai bola dengan baik tadi. Melebar Eka kepada Supriyono. Jadi pergerakan rekannya yang dituju Eloko Gonzalez. Kembali dengan mudah Yo Jae-hoon. Ya, praktis kita lihat memang jelas sekali Persisam menggunakan sektor kekuatan di sayapnya untuk memberikan crossing ke daerah kotak penalti, namun kerap sekali masih bisa digagalkan atau offside. Ya, kita belum melihat adanya suatu perubahan permainan, yaitu melalui true pass melalui sektor tengah, di mana kita tahu Eka Ramdhani maupun juga Fagundes mempunyai kemampuan itu untuk memberikan true pass kepada Yongki maupun juga Eloko Gonzalez. Kembali sebuah celah dari lini pertahanan Persipura Jayapura, hampir saja tadi dapat dimanfaatkan oleh Fandi Mukhtar, sebuah crossing yang cukup berbahaya. Masih dikuasai bola oleh Fandi Mukhtar. Balik ke belakang kepada Supriyono yang datang membantu. Lopicic selalu tersedia sebagai outlet pass di lini tengah Persisam Samarinda. M. Robi rajin membantu serangan, memberikan umpan-umpan berbahaya, kita lihat. Backheel David Uron tadi pada Boas Solosa. Beto Gonçalves mencari Zarahan Kranggar. Dan untuk kali pertama Zarahan bisa masuk dari posisi wing untuk menusuk lini pertahanan Persisam Samarinda. Zarahan Kranggar terlepas, Boas Solosa sama dengan Zarahan Kranggar, ditutup oleh Luke Owana. Kita lihat pergerakan Zarahan, offside nampaknya Boas Solosa. Kita lihat jelas sekali bagaimana Boas berdiri pada posisi yang offside. Dan cukup menarik kita lihat di sini begitu rapatnya sektor pertahanan sejajar dari Persisam yang mengakibatkan Zarahan agak sedikit sulit memberikan umpan maupun juga untuk bisa melakukan akselerasi. Kita di sini bagaimana begitu rapatnya dari pertahanan, dan jelas memang Boas berdiri pada posisi offside. Rapat dan sangat terorganisir dengan baik persoalan pertahanan dari Persisam Samarinda dengan datangnya jenderal baru Luke Owana. Amunisi yang memang sangat diharapkan memberikan bantuan untuk memperkuat lini pertahanan dari tim Daniel Dukito. Zarahan Kranggar belum ada celah dan Beto Gonçalves harus dilanggar tadi oleh Eka Ramdhani. Sebuah posisi yang sangat ideal tentunya bagi Zarahan Kranggar. Tidak begitu keras pelanggaran dari Eka, namun sudah cukup ya senggolan atau sedikit colekan kaki terhadap kaki Beto sudah cukup untuk memberikan pelanggaran kepada tim Persipura, di mana pelanggaran ini juga bisa berpotensi berbahaya. Dua pemain sudah menghadap bola, Ortisan dan juga Boas Solosa nampaknya. Ortisan Solosa kerap kali memberikan ujian bagi penjaga gawang dari jarak seperti ini. Cukup sentral bagi Usman Pribadi untuk mengawasi pergerakan bola. Coba mendirikan pagar hidup yang kokoh tentunya. Fandi Mukhtar, Lopicic, Eloko, Eka berada di sana. Bersiap Ortisan Solosa. Tembakan dari Ortisan Solosa. Tepat di bawah penguasaan Usman Pribadi. Iya, cukup keras, terarah. Namun tendangan dari Ortiz tadi masih bisa dimentahkan oleh Usman Pribadi yang diri tepat sekali, di mana arah bola ditendang oleh Ortiz tadi. Kembali serangan dari kubu Persisam. Eka Ramdhani. Sebuah tembakan dari jarak jauh Eka Ramdhani. Melenceng dari target gawang Yo Jae-hoon. Cukup positif, sangat berambisi sekali, dan memang ini kerap harus dilakukan oleh tim dari Persisam, karena kita lihat berkali-kali umpan crossing dari sayap selalu bisa dimentahkan oleh Yo Jae-hoon, dan tidak ada sedikit pun alternatif melakukan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti, dan ini sangat positif walaupun Eka tendangan masih belum mengarah ke gawang. Sangat menjanjikan apa yang diperagakan oleh Eka Ramdhani pada partai sore hari ini. Tampak sudah menemukan kepercayaan dirinya kembali.
dan mulai memberikan efek sihir positif di lini tengah Persisam Samarinda. Salah pengertian tadi dari Loco Gonzalez dengan Fandi Mohtar. Gerald Pangkali bersama dengan Ortisan Salosa. Zarahan Kerangar. Kembali sebuah umpan over the top yang sangat baik menuju Tibo, crossing Tibo, dapat diblok Luke Owana. One on one dengan Luke Owana Tibo. Sangat sulit untuk menggeser kokohnya pertahanan dari seorang Luke Owana. Sebuah tantangan tentunya bagi Tibo. Ya. Kita melihat memang satunya di pertandingan sore ini Tibo mendapatkan perjuangan yang harus dilakukan oleh seorang Tibo di sini. Bagaimana Luke Owana yang berperan sebagai central defender dari Persisam yang harus dia lewati. Fandi Mohtar kembali bagi Persisam Samarinda. Melebar menuju Yongki, sebuah celah terjadi kembali di lini pertahanan Persipura Jayapura. Yongki Aribo! Tembakan langsung yang masih dapat diblok oleh Yo Jae Hoon dan datang kembali semua tembakan. Menipis di gawang Persipura tadi, tembakan langsung dari luar kotak penalti. Ya, kita di sini satu keuntungan bagi seorang Yongki yang bisa masuknya dalam kotak penalti daripada Yo Jae Hoon. Namun pilihan dari Yongki melakukan tendangan atau placing kaki kiri tidak melihat di sudut sebelah kanan gawang sudah ada Loco Gonzalez, dan ini bola rebound di mana Eka melakukan placing yang tetap masih mengenai badan dari Uron, mengakibatkan sepak pojok bagi tim Persisam untuk kesekian kalinya. Dan kembali Wopicic kali ini menghadapi bola. Dapat dipotong tadi dengan baik oleh Boas Solosa dan Zarahan Kerangar. Ditutup pergerakannya oleh Eka Ramdhani secara ilegal tadi. Pelanggaran dilakukan. Ya, memang ada sedikit perbedaan permainan daripada Persisam di dua pertandingan away sebelumnya, di mana memang mereka bermain sebagai tuan rumah sedikit terlihat lebih rileks dan enjoy. Lini per lini cukup baik, mereka perankan kolektivitas sudah mulai terlihat. Ya. Namun memang masalah finishing dan juga crossing yang belum begitu terukur dengan baik, karena memang tidak terlepas juga dari bagaimana konsentrasi dari lini pertahanan Persipura yang masih terjalin cukup baik hingga saat ini, walaupun memang ada sedikit masih celah-celah yang bisa ditembus. Luke Owana duetnya dengan M. Robi. Gagal dari Fandi Mohtar, diawasi oleh Ortisan Salosa. Gerald Pangkali. Sangat tenang M. Robi, menghalau bola tadi. Kembali jatuh ke kaki Ortisan Salosa. Perlahan namun pasti, Persipura Jayapura mulai menguasai bola. Dio Paulin melebar jauh pada Tinus Pai. Under pressure dari Ronald Fagundes. Datang membantu David Uron. Alberto Gonçalves. Sangat rapat Eka Ramdhani memarking Alberto Gonçalves. Tinus Pai. Kembali David Uron. Johannes Choi. Kembali belum berjalan, nampaknya komunikasi antara lini tengah dengan lini depan Persipura Jayapura. Tidak seperti biasanya. Ya, satu crossing jauh tadi dari Johannes Choi. Bermaksud diarahkan kepada Titus Bonai yang tidak begitu baik akurasinya. Sehingga memang Titus Bonai berdiri pada posisi yang offside. Memang sedikit terlihat under pressure tim Persipura. Mereka bermain hampir seluruh pemain berada di sektor permainannya sendiri, setengah lapangan permainannya. Bahkan Beto pun juga ikut turun. Terlihat memang Persipura agak sedikit menahan laju permainan dan lebih bermain posisi football sambil mencari celah-celah di mana keseimbangan bertahan dari tim Persisam lengah, baru mereka melakukan trupas-trupas yang berbahaya. Dan sejauh ini yang kita lihat Persisam masih begitu rapi dan belum begitu lengah dari segi pertahanan, di mana Luke Owana bermain yang masih begitu baik. Lagi-lagi kita lihat di sini satu usaha memberikan bola-bola passing, trupas ke daerah sayap yang kembali Titus Bonai mendapatkan jeratan offside di situ. Belum ada perubahan juga. Betul. Di mana sebenarnya Persipura mempunyai kemampuan bermain bola-bola pendek, ball pass. Inilah mungkin satu usaha yang harus dilakukan untuk bisa menghambat jeratan-jeratan offside dari tim Persisam. Melihat begitu rapatnya dan begitu tangguhnya lini tengah dari Persisam Samarinda, nampaknya para pemain Persipura Jayapura sedikit mengalami kesulitan mencari celah di sana.
Adanya Eka yang bekerja ekstra keras, Lopicic dan juga Ronald Fagundes, bantu oleh Fandi Mohtar tentunya. Kembali ke serangan, Isdiantono. Flick-on yang sangat baik, Eloko Gonzalez. Masih Eloko melewati dua pemain, David Uron dan juga Johannes Choi. Support dari Fagundes, sebuah chip yang sangat berbahaya. Ada kontak di dalam kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Dibuang oleh Ortisan, datang kembali Supriyono. Lopicic. Baik sekali Zarahan Kranggar, peluang bagi Persipura Jayapura, sebuah counter cepat. Hampir saja dapat dibaca tadi pergerakan oleh Usman Pribadi. Baik sekali kita lihat di sini Usman Pribadi keluar dari sarangnya untuk bisa melakukan clearance. Ya. Itu dia sebuah bukti dari kekuatan Persipura Jayapura yang bisa memanfaatkan transisi. Betul. Begitu cepat memberikan sebuah counter tadi dengan kecepatan Thibaut. Harus sangat diwaspadai tentunya oleh lini pertahanan dari Persisam Samarinda. Serdan Lopicic, main berusia 28 tahun asal Montenegro, yang baru merayakan ulang tahunnya 2 minggu yang lalu. Luke Owana, mantan pemain Anzi di Liga Rusia. Fagundes, Yongki, Isdiantono melakukan sebuah crossing. Fandi Mohtar yang dituju. Terus bola jauh ke belakang. Gerald Pangkali coba membangun kerjasama dengan Zarahan Kranggar. David Uron. Dengan sabar para pemain Persipura Jayapura berupaya membuka kunci yang begitu rapat dipegang oleh Persisam Samarinda. Ya, sangat sulit untuk menembus. Kita lihat di sini salah satu usaha barusan dilakukan oleh Beto Gonçalves. Oh, begitu cepat Yongki. Kecepatan dari Yongki tadi hampir menyulitkan Johannes Choi. Namun sebuah recovery yang sangat baik dari pemain bertahan Persipura Jayapura, Johannes Choi tadi. Ya, jelas terdengar, kita lihat atau kita dengar teriakan dari Coach Metu mengatakan Gerald sabar, Gerald sabar. Memang terlihat memang agak sedikit terburu-buru permainan daripada Persipura, di mana bola dari bola-bola sektor pertahanan yang langsung diarahkan jauh mencari pergerakan daripada Beto maupun juga ya Thibaut tadi. Ini dia satu pelanggaran dari Ortiz yang juga melakukan protes kepada wasit Oki. Di luar karakter dari tim Persipura memang memainkan pola-pola long ball seperti ini. Isdiantono, Ronald Fagundes kembali. Sebuah tekanan bagi Persisam. Oh, terlepas Fandi Mohtar, sayang sekali. Lepas dari kendali Fandi Mohtar tadi. Tampak sedikit terkejut, Fe. Iya, memang kita lihat di sini seakan-akan tadi bola mengenai kepala daripada Ortiz yang akan melakukan clearance, namun Ortiz pun terlepas sehingga akhirnya Fandi juga sedikit terkejut dengan bola yang datang atau menghampirinya. Oh. Kita lihat kontrol bola daripada Boas tadi yang tidak begitu baik. Ini dia, kita lihat tayang ulangnya. Lagi-lagi sebuah crossing yang sangat berbahaya tadi. Heading tidak begitu baik, tidak mengena dari seorang Ortiz. Gagal oleh Karamdani, dicuri oleh David Uron tadi. Persipura Jayapura melalui Boas Salosa. Oh, terupas yang terlalu deras tadi. Dicari Beto Gonçalves. 33 menit berlalu dan skor masih tetap imbang 0-0. Tuan rumah Persisam Samarinda belum mampu untuk menjebol gawang Yo Jae-hoon dengan begitu banyaknya possession yang mereka kuasai. Oh, terlihat Eka terjatuh. Apakah ini imbas daripada saat dia tadi dijepit dua pemain? Ya. Persipura tadi, Uron tadi. Karamdani tampil cukup baik pada sore hari ini dan kerugian tentunya apabila tidak bisa melanjutkan pertandingan. Betul sekali, kita lihat sangat berbeda di mana saat bermain di final
Inter Island Cup antara Persipura dan juga Persisam. Peran dari Eka tidak begitu maksimal yang lihat, dan kerjasama memang yang belum begitu terjalin dengan baik karena memang permasalahan dari adaptasi. Caretaker dari Persipura, Metu memberikan instruksi. Sebuah keadaan yang memang tidak ideal di pembukaan babak pertama ini bagi Persipura. Satu, evaluasi dari Metu memang harus dilakukan. Keuntungan dari di saat terjatuhnya Eka, dia mempunyai waktu untuk menarik atau memanggil para pemainnya untuk memberikan instruksi, di mana memang ada sedikit misling di situ, permainan yang tidak berjalan dengan baik, sehingga akhirnya kesempatan itu harus dilakukan oleh Metu untuk bisa memberikan gambaran bagaimana seharusnya mereka bermain. Kredit juga perlu diberikan kepada tim Persisam Samarinda yang tampil begitu Spartan untuk menutup setiap celah yang terjadi. Dan ini dia keadaan dari stadion. Kita tadi bagaimana apresiasi dari para penonton dengan spanduk-spanduk ukuran besar yang selalu dibawa ke tribun. Tentunya juga kita mengucapkan terima kasih bagi para fans dimanapun berada. Kembali serangan bagi Persisam Samarinda melalui Luke Owana. Masih gagal dan serangan balik cepat dari David Uron. Zarahan Keranggan. Boas Solosa harus kembali ke belakang pada Tinus Pai. David Uron. Bio Paulin Pierre. Ini jelas terlihat permainan daripada Persipura, Adi, di mana memang di saat mereka bermain dengan dua karakter gelandang bertahan yang hampir sama, yaitu Uron dan juga Jarod Mangkali, sehingga akhirnya alur serangan yang sedikit berkurang, di mana sebenarnya selalu ada seorang Ian Luis Cabes yang bermain. Oleh karena itu di sini kita lihat memang untuk serangan mereka agak sedikit tersendat, karena memang mereka terlihat agak sedikit menahan permainan di babak pertama ini dengan memainkan dua gelandang bertahan. Justinus Pai menembus tadi pertahanan dari Persisam, namun sayang tidak bisa menguasai bola sepenuhnya. Memang absennya Ian Luis Cabes di starting lineup sedikit terasa, terutama suplai bolanya bagi Boas dan juga Tibo. Ya, memang jelas kita di sini melihat bagaimana kedua tim memang berusaha untuk merebut roh permainan di sektor tengah, di mana Persipura bermain sebagai tamu, memainkan dua gelandang bertahan untuk menghalau pergerakan daripada Eka, Fagundes maupun juga Lupicik di situ. Sementara akhirnya dengan mengharapkan mereka bisa menahan serangan daripada Persisam, mereka agak sedikit terhambat untuk melakukan serangan balik karena jiwa atau karakter permainan dari seorang Ian Luis Cabes tidak terlihat di pertandingan hari ini. Betul sekali, dan kita juga tidak melihat Zarahan Keranggar yang acap kali biasanya mengobrak-abrik pertahanan lawan, justru sekarang harus tampil sedikit bertahan. Bahkan Titus Bonai pun memasuki menit ke-37 ini masih belum begitu terlihat jelas permainannya. Kecepatannya maupun juga memang alur bola belum begitu banyak mengarah kepada Titus Bonai. Sebuah hal yang sangat merugikan dan juga cukup mengkhawatirkan tentunya apabila Persipura tampil minim peluang seperti ini, V. Tidak seperti biasanya, mereka tidak bisa menciptakan peluang di depan gawang Usman Pribadi. Goncalves. Dan lagi-lagi dengan mudah diantisipasi tadi. Sebuah umpan dari Beto Goncalves mencari rekannya Tibo. Ya, ini dia Supriyono, pemain yang juga sudah kenyang pengalaman bermain di timnas, bahkan juga pernah bermain untuk Persita Tangerang. Kita lihat jam terbang memang yang sudah begitu banyak, pengalaman bermain juga yang juga banyak dari seorang Supriyono. Jarod Mangkali kepada David Uron. Dan lagi-lagi gagal David Uron. Coba memberikan umpan terobosan tadi. Yohanes Choi. Salah umpan Yohanes Choi. Jatuh ke kaki Ronald Fagundes. Eloko Gonzalez kali ini. Baik sekali Isdiantono. Baik sekali, V. Ya. Cukup baik sekali trik dari Isdiantono tadi. Mengelabui seorang Boas Solosa. Di musim lalu di partai yang sama, Persisam Samarinda harus takluk di hadapan pendukung mereka sendiri dengan skor 2-1 kala itu. Dan nampaknya kali ini hal demikian tidak ingin mereka ulangi dan berambisi untuk meraih kemenangan menghadapi tim Persipura Jayapura.
Handsball oleh Supriyono. Cepat tadi free kick dilakukan. Ortisan Salosa dibuang oleh M. Robi. Ya, cukup tenang, cukup baik peran dari seorang M. Robi. Tidak salah memang apabila coach dan kita memberikan ban kapten terhadap atau kepada Robi. Oh. Untuk kesekian kalinya David Uron melanggar Fagundes nampaknya. Banyak pemain memang di kubu Persisam yang memang sangat pantas diberikan atau disemat ban kapten. Namun pilihan dari Daniel Rukito terhadap M. Robi tentunya cukup baik. Terlepas Eka Ramdhani. Sebuah umpan yang cukup berbahaya tadi. Tidak bisa dimanfaatkan. Ya, crossing yang sangat baik dari Eka Ramdhani di antara kiper dan juga pemain pertahanan daripada Persipura. Namun sayang sekali tidak dapat jangkauan. Dapat dijangkau oleh seorang Eloko Gonzalez. Masuki 5 menit terakhir di babak pertama. Persipura Jayapura masih berusaha. Oh, handsball nampaknya dari Tinus Pai. Menit yang begitu penting tentunya bagi kedua kesebelasan. Mampukah Persisam Samarinda, tim tuan rumah, mencuri gol yang bisa membuat mereka unggul memasuki halftime tentunya? Melalui set piece berusaha menekan Yu Jae-hoon, Isdiantono. Sebuah crossing dilakukan. Oh, Fani Mukhtar gagal tadi. Ada klaim handball. Namun wasit tidak berpendapat dengan Fani Mukhtar. Dan lagi-lagi pelanggaran harus dilakukan oleh Zarahan Krangar terhadap Supriyono. Ya, cukup menarik memasuki menit-menit akhir di pertandingan babak pertama ini. Kita lihat serangan sporadis diperankan atau dimainkan oleh tim Persisam. Berulang-ulang kita lihat crossing-crossing yang berbahaya masuk di kotak penalti, namun kerap sekali memang tidak bisa menghasilkan gol. Ini tayang ulang, kita lihat. Ya, memang ada klaim di situ mengenai tangan daripada Ortiz, namun tidak begitu jelas terlihat. Fagundes sebuah umpan menuju kotak penalti. Luke Owana yang dituju. Berduel Lopicic dengan Bio Paulin. Masih dikuasai Lopicic. Gagal dan harus berhati-hati dengan kecepatan dari Titus Bonai. Oh. Pelanggaran dari M. Robi terhadap Beto Gonçalves. Ya, memang satu instruksi dari coach Daniel Rukito untuk tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada Beto. Dan tanggung jawab itu kita lihat M. Robi lakukan tackling. Hampir saja diumpan dari Beto Gonçalves. Dimanfaatkan oleh Boas Salosa. Eka Ramdhani. Dapat dibaca kali ini oleh Yohanes Choi. Umpan yang coba diberikan oleh Eka Ramdhani. Beto Gonçalves sudah mulai menari di lini tengah Persisam Samarinda. Kita lihat Ortisan Salosa kembali kepada Beto Gonçalves kerjasama dengan Zarahan Krangar. Sebuah terupas yang lagi-lagi dalam posisi offside. Titus Bonai menurut linesman. Iya, satu gerakan atau manuver dari sektor tengah yang begitu baik, bola-bola pendek, passing-passing yang akurat dilakukan oleh anak Persipura. Namun kita belum begitu melihat jelas apakah keputusan tepat memberikan pelanggaran. Oh, memang tipis sekali, walaupun memang sedikit ada perbedaan di mana memang Tibo berdiri sedikit mendahului lini pertahanan daripada Persisam. Namun memang sangat tipis sekali. Betul sekali. Tipis dan tentunya sangat sulit bagi asisten wasit untuk melihatnya di lapangan. Sedangkan kita dapat melihat dari berbagai angle dan lagi-lagi sebuah umpan dari hampir saja dapat dimanfaatkan oleh Isdiantono. Pemain yang cukup sering dan rajin membantu serangan melalui overlap dari sisi sebelah kanan pertahanan Persipura. Mantan kapten dari Persijap Jepara. Boas Salosa kepada Ortisan Salosa. David Uron. Zarahan kembali kepada David Uron. Beto gagal tadi, Gerald Pangkali berbahaya bagi pertahanan Persipura. Tidak bisa dimanfaatkan umpan dari Ronald Fagundes tadi. Sangat penting untuk menjaga konsentrasi bagi kedua tim. Di akhir pertandingan babak pertama, Zarahan Krangar
mulai melakukan ekspansi menuju pertahanan Persisam Samarinda. Kembali kepada Ortisan Salosa. Ada space di sana bagi Justinus Pai untuk beroperasi. Sebuah umpan menuju kotak penalti. Beto Gonçalves dapat diawasi oleh Usman Pribadi. Ya, inilah dia di mana letak berbahaya seorang Beto Gonçalves di saat memang dia mendapatkan bola-bola terukur mengarah ke kotak penalti dan heading yang sangat terarah dengan posisi yang sedikit sulit. Ya, Adi. Ya, sedikit menyamping, namun Usman Pribadi masih bisa menyelamatkan gawangnya. Harus menggunakan kekuatan otot lehernya tadi Beto Gonçalves untuk mengarahkan bola menuju ke Usman Pribadi dan sebuah kontak yang cukup keras antara Tinus Pai dengan Isdiantono. Menarik untuk melihat keputusan wasit Oki. Tidak ada unsur kesengajaan memang. Kita lihat memang bola 50-50 di saat memang usaha dari Justinus Pai untuk membuang atau melakukan clearance tendangan. Ya, di sini ya memang sudah tidak bisa mengerem lagi. Sehingga akhirnya benturan terjadi. Ya. Tiga menit tambahan diberikan oleh wasit. Ronald Fagundes terlepas. Krusial sekali interception dari Yohanes Choi tadi. Pelanggaran nampaknya terhadap penjaga gawang Yo Jae-hoon oleh Eloko Gonzalez. Iya, kita lihat di sini satu usaha dari Fandi Mukhtar tadi yang akan melakukan tendangan, menerima umpan atau heading daripada begitu cepat Choi untuk melakukan clearance dan bola masih bisa dijangkau oleh Yo Jae-hoon. Kesempatan di menit-menit akhir, kecepatan dari Yohanes Choi tadi untuk melakukan intercept begitu baik. Hampir saja Fandi Mukhtar membobol gawang Persipura Jayapura. Beruntung tadi masih dapat diselamatkan oleh clearance yang sangat krusial dari Yohanes Choi. Dan kita lihat diskusi di lapangan antara Eloko dengan Fagundes. Belum bisa berbuat terlalu banyak Eloko Gonzalez, pemain yang sudah menciptakan 176 gol selama masanya berkiprah di Liga Indonesia. Dan Yo Jae-hoon yang sempat juga cedera di awal pertandingan tadi nampaknya masih mengalami masalah di penghujung babak pertama ini. Masih banyak yang harus diperbaiki oleh Persipura tentunya di babak pertama ini. Dengan buruknya kerjasama di lini tengah tentunya. Memang saya melihat di sini bukan permasalahan buruknya di sektor tengah, namun kita lihat begitu kuatnya atau begitu dominannya serangan daripada Persisam. Ya ini tadi di mana Fandi dan juga Eloko mengklaim bahwa telah terjadi handsball terhadap Ortisan Salosa, namun tidak diberikan oleh wasit Oki Dwi Putra. Dan memang jelas terlihat satu keputusan untuk memainkan dua gelandang bertahan, dan inilah akibatnya karena kita lihat otomatis serangan yang sedikit terhambat bagi tim Persipura di babak pertama ini terjadi. David Uron, salah satu gelandang bertahan yang coba diturunkan pada sore hari ini. Eka Ramdhani, Serjan Lopicic, jauh ke depan, terlepas Eloko Gonzalez, kesempatan bagi Eloko, tidak offside, Yoki! 1-0 Persisam Samarinda, sebuah bukti diberikan oleh Yoki Aribo. Ya, gol di menit-menit akhir didapatkan oleh Persisam, di mana kita lihat di sini kembali terjadi miskomunikasi antara Bio dan juga Yohanes Choi di saat memang heading yang kembali mengarah kepada Eloko Gonzalez. Kita lihat Eloko tidak begitu berambisi melakukan tendangan dan dia memberikan umpan kepada Yongki yang berdiri begitu bebas, terlepas dari jebak offside, dan akhirnya Yongki mampu mencetak gol pertama bagi tim Persisam di babak pertama ini di menit-menit akhir. Kita lihat kemampuan dari Eloko Gonzalez untuk melihat pergerakan dari Yongki yang begitu terbebas. Kredit tentunya bagi Eloko, memberikan kepercayaan yang begitu besar kepada rekannya Yoki Aribo. Ya, kembali kita lihat di sini bagaimana dua pemain yaitu Yohanes Choi dan juga Bio berdiri yang menjaga satu pemain yaitu Eloko, sementara Yongki berdiri begitu bebas, dan akhirnya inilah suatu hukuman yang pantas dilakukan oleh Yongki dengan menciptakan gol di menit-menit akhir di babak pertama ini. Suatu keadaan yang tidak menguntungkan bagi tim tamu Persipura Jayapura. Harus bobol di detik yang sangat krusial, dan demikianlah
akhir babak pertama yang begitu eksplosif dan wasit Oki memberikan sebuah kartu kuning nampaknya bagi Zarahan di akhir babak pertama akibat sesuatu yang dia katakan nampaknya. Begitu panas Fedan, mitra sepak bola. Kita tentunya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.